Baik, Semeton, kabar Mamang, suara Tabanan dimanapun Anda berada saat sekarang ini kembali berjumpa dalam acara di Ampik Suta. Dialog aspiratif mengupas postingan serta informasi kritis Semeton, suara Tabanan. Ya, seperti yang terlihat pada saat sekarang ini, kita berada di Negara. Jadi tepatnya di Desa Tukadaya, Banjar Lunuk Ranti. Jadi ini adalah salah satu teman saya yang mempunyai kolam peternakan lele. Jadi beliau ini adalah sejak dari dulu sudah berternak lele sekitar 3 tahun yang lalu. Nah, untuk lebih jelasnya, sambil memberi makan lele, jadi kita akan berbincang sejenak dengan pemilik atau owner daripada kolam lele. Swastiastu. Ini adalah merupakan peternakan lele. Nah, mungkin Bapak Putu bisa menjelaskan sedikit mengenai peternakan yang sudah digeluti dari 3 tahun yang lalu. Ya, mungkin prosesnya seperti apa gitu. Prosesnya sih simpel. Nah, yang intinya kalau ingin berbudidaya, tekun intinya di lele gitu. Jangan pantang menyerah. Terus air kita jaga, tiap 3 hari sekali kita kuras. Terus pemberian pakan juga biar stabil, memberikan pakan alternatif atau pakan pelet seperti ini agar pertumbuhan kembang dari bibit benih lelenya bertumbuh besar. Oh, ya. Nah, dari beberapa kolam yang sudah dimiliki, yang mungkin Bapak Putu bisa juga menjelaskan dari tahap pembenihan sampai tahap penjualan panen. Berapa hari prosesnya gitu. Dari awal tebar bibit saya tebar bibit 10.000, terus sampai proses panen itu memakan waktu 3 bulan. Dan 3 bulan itu pun hanya baru ada panennya sekitar 50 kilo panen perdana di 3 bulan. Ya, 3 bulan. Dan terus selanjutnya, karena saya ini tidak melakukan panen root, nggak semuanya diambil sama pengepul, hanya sebagian yang diambil. Jadi 3 bulan sekali, 14 hari sekali kita grading ikannya. Terus kita pisahkan yang besar sama yang kecil, sampai menemukan hasil yang maksimal di 3 bulan. Begitu sampai di bulan kelima lele saya semua dapat diambil oleh pengepul. Jadi artinya ukuran size 5 dan 6. Size 5 dan 6 ya, yang diambil sama pengepul. Jadi berarti sudah bisa dikonsumsi. Sudah dikonsumsi. Konsumsi lalapannya. Ya. Dari segi kendala, peternakan lele ini mungkin apa saja tuh yang menjadi penghambat artinya perkembangan lele atau gimana gitu? Mungkin bisa jelaskan. Yang pertama yang jadi kendala masalah di budidaya lele yaitu masalah curah hujan yang berturut-turut, sehingga menyebabkan lele itu banyak sakit dan banyak mati intinya. Kebanyakan yang budidaya yang lain, tapi saya bukan sih yang pro-nya gitu. Intinya dari segi pengalaman, ketika udah hujan deras, satu malam ngocor, besok paginya harus dikuras. Kita main air intinya. Jadi untuk mengantisipasi lele itu sakit dan lele itu stres, gitu aja. Oh gitu. Nah, kemudian kalau nantinya ada lele yang sakit atau bilang stres, beberapa tips yang bisa dilakukan. Itu yang pertama,
yang seperti saya jelaskan tadi, airnya itu dikuras habis, terus kita ganti dengan air yang bening yang baru. Habis itu kita cari daun pepaya yang muda. Daun pepaya yang muda. Ya, pakai pakan alternatif sekaligus pengobatan untuk lele. Lele yang sakit dan lele yang stres. Jika kedapatan di dalam kolam ada yang sirip merah atau moncong putih, Ya. kita pisahkan di kolam sebelah. Kita buat karantina Untuk yang sakit. Khusus yang sakit kita buat karantina, kita gembleng selama 1 minggu, dikasih obat-obatan seperti ya daun pepaya, daun daun talas, itu bisa dikasih. Jenis-jenis Ya, daunan ya. jangan dikasih pelet itu. Jangan dikasih pelet. Ya. Ya, itu dari segi penanganan Pengobatan. Nah, kemudian dari pakan. Jadi apa saja yang dibutuhkan atau jenis pakan apa saja yang dibutuhkan oleh lele umur sekian atau sekian gitu. Dari benih yang saya tebak dari awal, saya nebar benih ukuran 4 sampai 5 cm. Itu membutuhkan pakan yang namanya yang sering ada di pasaran PF 500. Nah, itu saya habiskan sampai dia berumur 1 bulan. Dari ukuran 45 sampai dia berukuran 7 atau 9 paling besar ya. Habis dia PF 500, kita naik lagi ke PF 1000 Ya. pakannya. Habis dia 1 karung, kita naik ke LP namanya. LP 1 dan LP 2 sampai panen. Ya. Nah, dari asupan tambahan lain selain pakan yang dibeli di pasaran? Ada. Kalau kita memakai pakan full pellet, kita pasti kosnya banyak dan merugi. Ya, di kos boros jadinya. Ya. Jadi kita memakai pakan alternatif yang saya sering dapat di tempat kerja, namanya lor infertil ya. Lor infertil. Ya, artinya setengah lor yang nggak jadi netas gitu. Nggak jadi netas, tapi masih layak dikonsumsi. Masih bisa dikonsumsi. Berarti itu dipakai untuk asupan tambahan makanan. Pakan alternatif. Alternatif. Itu bisa dipakai. Dulu saya pernah mencoba pakai ampas tahu, dedak koral juga saya pernah pakai, dan daging daging protolan saya ngambil di Pengambengan. Daging protolan. Ya, daging protolan. Kita giling, kita buat seperti di pelet juga. Itu juga pernah saya gunakan. Jadi intinya selain dari pakan yang dibeli di pasar, jadi banyak juga alternatif pakan tradisional lainnya yang bisa diolah ya. Ya, itu adalah perbincangan singkat saya dengan Pak Putu. Jadi mengenai peternakan lele yang ada di Banjar Dinas Munduk Ranti, Desa Tukadayo. Terima kasih, sampai jumpa. Mamba.